Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi, ini materi terakhir di kelas 9, yakni bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang, sebelumnya kan sudah mendapatkan materi bangun ruang sisi datar di kelas 8, di kelas 9 ini dilanjutkan dengan bangun ruang sisi lengkung. Langsung saja, jadi apa saja jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung? Yang pertama itu ada tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga ada bola. Jadi ada 3 jenis bangun ruang sisi lengkung. Hari ini kita akan mempelajari tabung dulu ya. Oke, jadi ini dia bentuk tabung. Kalian tentu udah sering mendengar sih tabung itu seperti apa. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tabung itu. Yang pertama ini ada nama diameter tabung. Jadi diameter tabung ini diameter lingkaran dari tutup maupun alasnya. Kemudian ada jari-jarinya, di mana jari-jari itu berarti kan setengah dari diameter tabung. Ini sama dengan lingkaran, kalian juga sudah dapat materinya waktu kelas 8. Kemudian ini bagian dari tabungnya sendiri, yang pertama di atas tentu ada tutup tabungnya. Kemudian di bagian tengah ini namanya selimut tabung, dia menyelimuti tabungnya. Kemudian ada nama tinggi tabung, di mana tinggi tabung ini merupakan jarak antara tutup dengan alasnya. Ya, ini ya, namanya tinggi. Kalian perhatikan, jadi sering anak-anak tuh bingung yang mana sih namanya bagian-bagian tabung tinggi itu yang mana. Jadi tolong diperhatikan gambar ini dan diingat. Kemudian di bawah tentu ada namanya alas tabung. Ya. Kemudian nah ini jaring-jaring tabung. Jaring-jaring ini gimana sih kalau si tabung itu dibuka? Ini ada tutupnya yang bentuknya lingkaran, kemudian juga alasnya yang bentuknya lingkaran dengan ukuran yang sama. Kemudian ada selimut tabung yang kalau dibuka ini dia seperti persegi panjang. Nah, ini perkenalan awal tentang tabung sendiri, gambarnya dan juga ini jaring-jaringnya. Kalau kalian ingin bikin, coba bikin tabung sendiri itu seperti apa. Nah, ini kalian bisa bikin dulu jaring-jaringnya, ntar kalian susun, kalian gabung, itu bisa membentuk tabung seperti ini. Ya, sekarang kita lanjut rumus dari tabung. Itu ada apa saja? Yang pertama ada luas permukaan. Jadi luas permukaan ini merupakan luas dari bagian-bagiannya itu dari tutupnya, selimutnya, dan juga alasnya. Ini baru luas bagiannya, luas daerahnya saja. Yaitu kalau luas permukaan berarti luas seluruhnya ya, luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabungnya. Nah, untuk rumusnya 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas dan tutup ini ukurannya sama, jadi luasnya sama. Jadi tinggal dikali 2 saja luas alasnya ditambah keliling alas dikali tinggi. Loh, kok bisa keliling alas, Bu? Ya, karena si selimut ini, luas selimut itu kan ini keliling alas kali tinggi. Selimut ini kan merupakan persegi panjang, di mana itu panjang kali lebar. Di mana lebarnya itu, kalau dalam tabung itu kan menjadi tingginya, kemudian panjangnya itu merupakan keliling dari lingkarannya. Ya, jadi kalau lingkaran ini kelilingnya kalian perpanjang, itu kan menjadi panjang dari selimut tabungnya. Maka dari itu rumus dari luas selimut tabung keliling alas dikali tinggi. Ini rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, atau ini artinya 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Atau kalau dimasukkan ke dalam rumus lingkarannya, 2 kali luas alas. Luas alas itu berarti dia luas lingkaran, rumusnya pi r kuadrat, di mana R ini berarti jari-jarinya. Ya, jangan lupa R itu jari-jarinya. Jadi rumusnya 2 kali pi dikali jari-jari kuadrat. Jadi ingat ya, dikuadratkan dulu jari-jarinya, baru dikali pi, baru dikali 2. Ditambah keliling alas itu keliling lingkaran 2 pi r dikali tinggi. Jadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt itu secara sederhana menjadi 2 pi r dalam kurung r tambah t. Kalau kalian nggak mau bingung, kalian bisa mengingat rumus ini saja yang terakhir. 2 pi r, 2 kali pi kali r dikali r tambah t. Jadi yang dalam kurung dulu dikerjakan, jari-jarinya ditambah tinggi, dikali jari-jari, dikali pi dikali 2. Bisa? Oke, nanti kita akan coba contoh soal juga. Ini untuk luas permukaan rumusnya. Kemudian tentu saja karena dia bangun ruang ada volumenya. Jadi volume tabung ini
Simpel ya, hanya luas alas dikali tinggi. Nah, kembali lagi, kalian misalkan luas alas yang gimana? Ingat, alasnya itu lingkaran, berarti yang kalian cari luas lingkarannya tinggal dikali tinggi. Luas lingkaran, tadi rumusnya pi r kuadrat. Oke, bisa ya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus ini pada contoh soal. Oke, jadi diberikan sebuah tabung tertutup. Jadi tabungnya tertutup, jadi ada tutupnya, ada alasnya. Memiliki jari-jari sebesar 20 cm, jadi R-nya, jari-jarinya ini 20 cm, dan tingginya 40 cm. Bisa diberikan gambarnya. Nah, tentukan. Yang pertama, volume tabung, luas alasnya, luas tutup tabung juga, luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan yang terakhir luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Nah, ada banyak pertanyaan nih, kita akan coba jawab satu persatu biar kita paham menggunakan rumusnya. Oke, yang pertama, yang tanya volume tabung. Nah, sekalian kalian lihat caranya, dihafalkan juga rumusnya. Jadi volume tabung itu tadi luas alas kali tinggi luas alas. Alasnya itu lingkaran, jadi pi r kuadrat kali T. Nah, ada tadi terus menyebutkan pi, dan pi. Jadi kalian jangan lupa, pi ini bernilai 3,14 atau 22/7. Tapi 22/7 digunakan apabila jari-jarinya ini merupakan kelipatan 7. Nah, sekarang jari-jarinya 20, jadi kita menggunakan pi-nya 3,14. Oke, Ibu. Harap kalian ingat ya tentang pi ini karena kalian sudah pelajari pada materi lingkaran di kelas 8. Oke, jadi tinggal pi kali r kuadrat kali T. Pi-nya 3,14, R kuadrat, ingat dikuadratkan, berarti 20 kali 20 dikali 40, hasilnya 50.240 cm kubik. Ingat ya, karena dia volume, di satuannya kubik. Oke, itu rumusnya, pi R kuadrat kali T, ingat. Nah, yang B, pertanyaan yang kedua itu ditanyakan luas alas tabung. Ingat lagi, alas tabung itu berbentuk lingkaran, berarti menggunakan rumus luas lingkaran, pi R kuadrat. Jadi, 314 kali 20 kali 20 hasilnya 1256 cm persegi karena dia luas. Ya, jangan lupa satuannya. Berikutnya, luas tutup. Nah, seperti Ibu bilang juga di awal bahwa luas atau tutup dan alasnya berukurannya sama. Jadi luas tutup dan luas alasnya itu sama. Di sini 1256, rumusnya juga sama ya. Kemudian yang keempat yang diminta luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu tadi keliling alas kali tinggi atau 2 pi r kali T. 2 pi r berarti 2 kali pi-nya 314 kali r-nya 20 kali 40. Hasilnya 5024 cm persegi. Nah, jadi ini perhitungannya. Kalian kalau misalkan bingung, bisa kalian coba hitung pakai kalkulator. Tapi kalau nanti kalian mau hitung biasa, juga kalian kan sudah pernah mempelajari bagaimana perhitungan menggunakan desimal ya. Dipelajari lagi, jangan sampai nanti tahu rumusnya tapi salah menghitung. Yang berikutnya, saya ada dua lagi ya. Yang kelima itu yang minta luas permukaan tabung. Nah, di sini luas permukaan tabung itu artinya luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutupnya. Tinggal dijumlahkan. Tadi kita sudah mencari. Atau kalau kita belum mencari ini satu persatu, kita bisa menggunakan rumusnya saja. Ini 2pi kali R kali R tambah T. Jadi 2 kali 3,14 dikali 20 dalam kurung atau dikali 20 tambah 40. Jari-jari ditambah tingginya. Jadi kalian kalikan dulu semua. 2 kali 3,14 kali 20 dikali yang dalam kurung. 20 tambah 40, 60. Hasilnya 7.536 cm persegi juga. Ya, ingat ya, karena dia luas tetap cm persegi. Kemudian luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Jadi dia nggak pakai tutup, jadi hanya ada selimut dan alasnya saja. Jadi ini tinggal menggunakan hasil tadi, hasil luas selimutnya ditambah dengan luas alasnya, yaitu 6.280, atau luas permukaan seluruhnya yang tadi kita cari di atasnya dikurangi dengan luas tutupnya, yaitu jadi sama hasilnya 6.280. Oke, jadi sudah ada satu contoh soal dengan anak-anak soalnya ada 6, itu sudah Ibu bahas semua. Ibu harapkan bisa
memahaminya, karena itu kan tinggal menggunakan rumusnya, dan jangan lupa juga memahami dan mengingat bagian-bagian dari tabung, ya, sesuai gambar yang tadi. Nah, karena sudah tadi dapat contoh soal, ini ada 2 latihan yang kalian bisa coba kerjakan di rumah. Yang nomor 1 ini sebuah tangki berbentuk tabung dengan diameter alas. Jadi yang diketahui diameter, tinggi, dan juga pi-nya. Di sini menggunakan pi-nya 22/7. Yang ditanya luas selimut. Tentu tadi sudah ada rumusnya, kalian harus bisa mencoba jawab sendiri ya. Yang kedua, sebuah tabung berisi penuh minyak. Nah, berisi penuh minyak, berarti ini merupakan volumenya 1155 liter. Oh, masih dalam satuan liter. Kalian nanti harus ubah dalam satuan yang diminta, itu sentimeter. Nah, kalian cari deh liter itu sebenarnya ukurannya dalam sentimeter itu berapa. Itu yang menjadi tantangan, nanti kalian coba cari. Kemudian dengan pi-nya 22/7 dan tinggi tabungnya 3 meter. Maka panjang jari-jari. Di sini jari-jarinya belum diketahui. Yang ditanyakan jari-jarinya dengan volumenya yang sudah diketahui. Ya, ini soal yang cukup menantang, harusnya kalian bisa mengerjakan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya pada materi kerucut. Semoga kalian bisa memahami ya. Terima kasih.